Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua teman-teman, perkenalkan nama aku. Aku dari Prodi S1 Kebidanan tingkat 1 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Abdi Nusantara. Dengan NIM. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan materi tentang vitamin dan anti anemia. Simak baik-baik ya. Bye. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh kita adalah dengan memenuhi kebutuhan nutrisi harian tubuh, termasuk vitamin nih kawan-kawan. Vitamin adalah zat organik yang tergolong sebagai mikronutrien yang penting untuk memenuhi kebutuhan macam-macam vitamin. Gunanya untuk menghindari terjadinya gangguan fungsi pada tubuh kita. Nah, tahukah kalian apa itu vitamin? Ya, vitamin merupakan nutrien organik yang dibutuhkan dalam jumlah yang kecil untuk berbagai fungsi biokimiawi dan yang umumnya tidak dapat disintesis oleh tubuh kita sehingga harus suplai dari makanan. Nah, klasifikasi vitamin itu ada dua nih teman-teman. Ada vitamin larut lemak dan vitamin larut air. Apa aja sih vitamin larut lemak itu? Ya, vitamin larut lemak itu ada vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Sedangkan vitamin yang larut air ada vitamin B kompleks dan vitamin C. Nah, di sini aku akan menjelaskan vitamin dan manfaatnya. Yang pertama itu adalah vitamin A. Vitamin A atau retinol adalah jenis vitamin yang larut lemak yang dapat ditemukan pada berbagai jenis makanan seperti hati sapi, kuning telur, ikan, udang, wortel, buah-buahan yang berwarna gelap, sayuran hijau yang berwarna gelap, dan lain sebagainya. Nah, adapun sejumlah vitamin, manfaat dari vitamin A adalah yang pertama menjaga kesehatan mata, yang kedua menjaga daya tahan tubuh, yang ketiga mendukung perkembangan janin, yang keempat menjaga kesehatan kulit, yang kelima mengoptimalkan pertumbuhan tulang dan gigi, dan yang keenam bersifat sebagai antioksidan. Nah, selanjutnya adalah vitamin B kompleks. Nah, vitamin B kompleks adalah sekelompok mikronutrien yang memiliki peran penting dalam menunjang kinerja tubuh. Nah, pada dasarnya vitamin B kompleks ini ada 8 nih teman-teman. Yang pertama ada vitamin B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, dan vitamin B12. Nah, vitamin B kompleks ini semuanya memiliki perannya dan fungsinya masing-masing. Berikut selanjutnya yang ketiga adalah vitamin C. Vitamin C atau asam askorbat adalah jenis vitamin larut dalam air yang berfungsi untuk mengoptimalkan pertumbuhan dan perbaikan sel-sel gigi, tulang, dan kulit. Vitamin ini juga dibutuhkan untuk melindungi tubuh dari serangan infeksi, membantu proses penyerapan zat besi, serta mempercepat proses penyembuhan luka. Nah, selain itu, karena bersifat antioksida, vitamin C ini juga dapat mencegah terjadinya kerusakan sel-sel tubuh akibat radikal bebas. Adapun beberapa jenis makanan yang mengandung vitamin C adalah jeruk, jambu biji, ada brokoli, sayur bayam, ada tomat, paprika merah, kentang, stroberi, kiwi, dan kubis. Yang keempat adalah vitamin D atau kalsiferol adalah jenis vitamin yang dibutuhkan untuk memperkuat sistem imun tubuh serta membantu proses penyerapan kalsium dan fosfor untuk menjaga kesehatan gigi dan tulang. Selain itu, vitamin ini juga dapat meminimalkan risiko terjadinya berbagai penyakit tulang seperti rakitis. Nah, pada dasarnya tubuh dapat mesintesis vitamin D saat terkena paparan sinar matahari pagi. Namun vitamin D ini juga dapat diperoleh dengan mengkonsumsi ikan berlemak baik seperti ikan salmon, ikan tuna, ikan tenggiri, hati sapi, daging merah, kuning telur, susu, dan lain sebagainya. Nah, yang kelima adalah vitamin E. Vitamin E atau alpha tocopherol adalah jenis vitamin yang memiliki efek antioksidan sehingga dapat melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Vitamin ini juga dapat membantu tubuh untuk membentuk sel darah merah, mengoptimalkan penggunaan vitamin K, menjaga kesehatan kulit, serta memperkuat sistem kekebalan tubuh.
Nah, selain itu, beberapa penelitian juga menyebutkan bahwa vitamin E bermanfaat untuk mengurangi nyeri akibat osteoporosis serta meminimalkan resiko terjadinya berbagai kondisi medis seperti penyakit jantung hingga kanker. Adapun beberapa jenis makanan yang kaya akan vitamin E adalah minyak nabati, sayuran hijau, kacang-kacangan, biji-bijian, alpukat, pepaya, mangga, telur, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang terakhir adalah vitamin K, adalah salah satu jenis vitamin yang larut lemak yang berfungsi untuk mengaktifkan protein dan kalsium, di mana dua senyawa tersebut memiliki peran penting dalam proses pembekuan darah serta menjaga kesehatan tulang dan jantung. Karena itu, kekurangan vitamin K dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti gangguan perdarahan, perdarahan pada kulit, hidung, saluran pencernaan, mudah memar, serta munculnya gumpalan darah di bawah kuku. Sebentar teman-teman, ini belum selesai loh, ada satu lagi nih materinya. Apa itu? Ialah anti-anemia. Tahukah kamu apa itu anemia? Ya, anemia adalah suatu keadaan di mana tubuh memiliki jumlah sel darah merah atau eritrosit yang terlalu sedikit, yang di mana sel darah merah ini mengandung hemoglobin atau Hb yang berfungsi untuk membawa oksigen ke seluruh jaringan tubuh. Selanjutnya, anemia pada ibu hamil merupakan kondisi di mana sel darah merah menurun sehingga kapasitas daya angkut oksigen untuk kebutuhan tubuh berkurang selama kehamilan. Hemoglobin merupakan parameter yang digunakan secara luas untuk menetapkan prevalensi anemia. Anemia ialah suatu kondisi medis di mana jumlah sel darah merah atau hemoglobin kurang dari normal. Pada ibu hamil dikatakan anemia jika kadar hemoglobin atau Hb kurang dari 11 gram per desiliter. World Health Organization atau WHO memperkirakan bahwa 35-75% ibu hamil di negara berkembang dan 18% ibu hamil di negara maju mengalami yang namanya anemia. Apa sih yang menyebabkan ibu hamil mengalami anemia? Yang menyebabkan ibu hamil mengalami anemia ini ada berbagai macam. Salah satunya adalah kekurangan gizi, kekurangan zat besi, serta kehilangan darah saat persalinan. Ini adalah tipe-tipe anemia. Yang pertama ada anemia defisiensi besi, ada anemia megaloblastik, ada anemia pernisiosa, ada anemia aplastis, dan ada anemia hemolytik. Selanjutnya ada anti-anemia atau hematinik, merupakan obat pembentuk darah, adalah obat khusus digunakan untuk merangsang atau memperbaiki proses eritropoiesis. Zat-zat ini yaitu ada zat besi Fe, asam folat, dan vitamin B12 atau cyanocobalamin. Gimana saja sih gejala dan apa aja sih tanda-tanda anemia? Gejala-gejala anemia itu cepat lelah, pusing, mata berkunang-kunang, nafsu makan berkurang, mual, muntah, hilangnya konsentrasi, dan mudah ngantuk. Sedangkan tanda-tandanya kulit pucat, dasar kuku pucat, takikardil, nafas pendek bagi anemia berat, dan Hb-nya kurang. Pengobatan dan pencegahan anemia, perubahan pola makan dapat membantu mengurangi anemia dalam beberapa kasus, seperti mengkonsumsi makanan yang kaya zat besi, vitamin B12, vitamin A, dan nutrisi lainnya, mengkonsumsi makanan sehat dengan beragam makanan dan suplemen jika direkomendasikan. Tidak terasa ya, udah beberapa menit berlalu. Semoga apa yang aku sampaikan tadi bermanfaat ya bagi kalian. Dadah!